Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, Kau boleh hadir di tempat ini. Kami mau memuji, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, ini puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Kami mau naikkan ke dalam nama-Mu Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita, sebab Tuhan yang layak kita sembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyajikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Kami mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia, kita mau mengatakan bahwa Yesus Kau Raja di atas segala raja. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Itu kami mau sorakan Hosana Tuhan. Hosana, Hosana, kita serukan. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami hanya di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita belajar mengenai putar balik. Ya, kalau istilah
kerennya kan U-turn gitu ya, putar balik. Kita buka di dalam Amsal 16 ayat 25. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Lama sudah kita tidak baca bersama-sama. Amsal 16 ayat yang ke-25 kita akan baca bersama-sama. Ayat yang cukup singkat ini kita baca ya, 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang ayat ini? Ayat ini sering sekali dipakai untuk menghakimi Bapak Ibu. Menghakimi agama lain, menghakimi iman lain selain Kristen. Ini kenyataan Bapak Ibu. Saya sudah sering sekali mendengar ayat ini dipakai untuk menghakimi orang lain, untuk menghakimi agama lain. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Jauh dari pengertian yang sebenarnya yang dimaksud oleh pengamsal ini. Justru pola pikir demikian itu yang justru jalan yang disangka lurus. Jadi gini Bapak Ibu, kalau saya mengatakan ada satu agama, kemudian saya katakan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut, sebenarnya saya sendiri sedang membenarkan diri saya sendiri. Sebenarnya saya itu jalan yang saya sangka lurus dengan mengatakan demikian, sebenarnya saya sedang menuju kepada maut. Jadi nggak akan selesai. Saya menghakimi orang lain sementara saya sendiri sedang menuju kepada hal yang salah. Ya. Betul kan ya? Coba berapa sering kita memakai ayat ini, dengar khotbah itu untuk menghakimi orang lain. Ada jalan yang disangka dikiranya lurus padahal itu menuju ke maut. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, Salomo di dalam Amsal ini sedang menunjukkan, jadi ini adalah Matthew Henry komentar itu berkata, berjaga-jaga agar tidak menipu diri sendiri. Ini sebenarnya sulit sekali Bapak Ibu. Ayat ini sulit karena berbicara tentang diri sendiri, bukan tentang agama lain, bukan tentang orang lain, bukan tentang ajaran lain, bukan untuk menghakimi orang lain. Berjaga-jaga agar tidak menipu diri sendiri, menyangkut, saya baca dan saya tulis dalam huruf tanda merah di situ Bapak, menyangkut kepentingan besar jiwa kita dengan mengandalkan apa yang nampak benar, menurut saya benar, padahal tidak. Ini paling rumit loh Bapak, paling rumit. Serius. Kenapa Bapak Ibu? Ada dua hal. Kerelaan diri dikoreksi. Artinya dari pihak luar mengkoreksi. Aku salah apa benar? Yang kedua, menguji diri sendiri untuk mengkoreksi diri. Kerelaan diri untuk dikoreksi saja Bapak Ibu. Seperti sore hari ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan, atau pada minggu-minggu yang lalu, atau di dalam ibadah-ibadah hari Selasa, atau di dalam hari Sabtu, itu ada koreksi-koreksi yang terus Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman-Nya. Sekarang apakah kita punya kerelaan diri untuk diperbaiki Bapak Ibu oleh orang lain, atau justru kita marah ketika orang lain itu menyampaikan koreksi kepada kita, bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya di dalam menyampaikan firman Tuhan. Pernah menegur orang lain enggak Bapak Ibu? Kamu salah loh, kamu salah.
dalam hubungan masyarakat sosial Bapak Ibu. Enak aja salah. Sudah ada proteksi diri. Lah ini yang dimaksud di dalam ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Sampai kapan kita bisa benar Bapak Ibu? Apalagi kemudian kita secara sendiri ya, secara diri sendiri itu menguji diri sendiri, mengoreksi diri. Aku nggak benar nih. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kembali ya. Ayat Amsal 16 ayat 25 ini itu 2 kali ditulis. Tolong dibaca. Amsal 14 ayat 20. Ayat yang ke-12. Amsal 14 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Iya. Ada sedikit perbedaan tetapi esensinya sama Bapak Ibu. Jadi menunjuk kepada diri orang itu, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Saya ingin betul-betul Bapak Ibu membuangnya. Jangan dipakai ayat ini untuk menghakimi agama lain. Ya, kita tidak punya urusan dengan hal itu. Ada jalan yang disangka orang lurus, artinya dia berjalan menurut dia lurus, menurut dia benar, tapi ternyata itu menuju kepada maut. 2 kali menunjukkan perhatian dari pengamsal ini bahwa ini menyimpang dari kebenaran, Bapak. 2 kali dia mengungkapkan ada jalan yang disangka orang. Kemudian di dalam Amsal 16 itu dikatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Menunjuk diri kita ini loh Bapak Ibu. Jadi mari kita punya 2 hal ini, keterbukaan hidup kita. Baik yang dari luar, kalau kita ditegur, apalagi kalau yang negur itu orang yang kita pandang bukan apa-apa gitu. Waduh, marahnya luar biasa itu. Kita punya kedudukan, kita punya kehormatan, tiba-tiba kemudian ditegur. Entah di jalan, entah di publik ya, seperti di mall gitu ya. Saya kan pernah negur orang gitu ya, karena dia nggak antri gitu. Wah, marahnya ngejak gelut. Serius Bapak Ibu, saya tunggu di luar ya. Oke, saya tunggu di luar. Dia ngomong itu, saya tunggu di luar ya. Ya oke, saya tunggu di luar. Saya kemudian lihat orangnya di mana. Kalau orangnya di sana, saya keluarnya sini gitu. Orangnya gede ya Bapak Ibu. Tapi itulah orang, karena merasa benernya di situ. Andai kata ini terjadi pada orang-orang yang mengaku Kristen Bapak Ibu, waduh luar biasa. Jadi hal ini perlu kita perbaiki Bapak Ibu. Mari kita putar balik. Mau nggak mau kan begitu Bapak Ibu. Kan pasti Bapak Ibu pernah ngalami ya, ketika mau cari alamat kemudian, alamat Pak Kiron di mana ya? Wah, salah Pak, putar balik. Kan nggak mungkin terus Bapak Ibu terus ke sana. Ya putar balik. Kenapa? Karena ada kepentingan besar jiwa kita. Tadi saya kasih tanda merah itu. Kalau kita nggak balik, kita sedang meremehkan kepentingan besar, mengorbankan kepentingan besar jiwa kita, Bapak Ibu. Artinya jalan sesat menuju maut. Kalau kita putar balik, maka jalan benar menuju hidup. Amsal 16 ayat yang kedua, hampir sama Bapak Ibu. Ya. Amsal 16 ayat yang kedua. Amsal 16 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan.
segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Bagian terakhir ini Bapak Ibu, bagian terakhir ya. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Diulang hampir sama di dalam Amsal 21. Saya senang, coba dibaca. Amsal 21 ayat yang kedua. Amsal 21 ayat yang kedua, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Iya. Bagaimana cara Tuhan menguji hati kita? Tuhan kalah Bapak Ibu. Tuhan itu kalah loh. Kalah dengan diri kita sendiri. Otoritas itu kita kuat. Dalam diri kita ini kita kuat Bapak Ibu. Tapi Tuhan akan berkuasa ketika kita memberikan kepada Dia kesempatan untuk bekerja. Saudara bisa matikan Tuhan. Saudara bisa tidak mau diuji oleh Tuhan. Saya ingin katakan Tuhan itu hidup, Tuhan itu berbicara, Tuhan itu memberikan sinyal kepada kita. Paling tidak ada kegelisahan dalam diri kita ketika kita jalan kepada jalan yang menurut kita lurus, padahal jalan kita itu salah. Ada kegelisahan dalam diri kita. Tuhan itu hidup, tapi bisa kita matikan dalam diri kita oleh karena kekuasaan kita untuk kita bertindak. Jadi betapa banyaknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Contoh Bapak Ibu, contoh Kain lah. Coba, apa yang Tuhan katakan kepada Kain? Kain, apakah mukamu tidak menjadi ceria gitu ya kalau engkau berbuat baik? Kenapa mukamu muram? Mana yang lebih kuat? Tuhan apa Kain? Bapak Ibu, mana yang lebih kuat? Tuhan apa Kain? Kain. Kain lebih kuat. Dan terbukti kemudian dia remehkan perkataan-perkataan Tuhan dan kemudian mengajak adiknya dengan satu kejahatan yang berencana. Yuk kita ke Padang yuk. Begitu nyampe di Padang kemudian adiknya dipukul dengan batu dan kemudian adiknya mati. Dan Tuhan kemudian berkata, di mana adikmu? Emangnya aku penjaga adikku? Coba Bapak Ibu dan Saudaraku. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita bisa mengetahui bahwa jalan itu lurus? Hati nurani yang Tuhan berikan kepada kita itu akan berbicara Bapak Ibu. Gak mungkin orang itu tidak tahu kalau misalkan menipu itu suatu hal yang tidak baik. Nggak mungkin Bapak. Tapi tetap dilanggar. Jadi Tuhan menguji hati dengan cara mengusik hati nuraninya. Kan sering sekali saya katakan Bapak Ibu ya, semakin orang bebal, semakin dia kehilangan apa itu ya? Kalau orang-orang mati rasa itu ya. Ya, rasa hatinya sudah mati. Kalau orang semakin bebal, ya semakin bebal. Sudah terbiasa dengan hidup bebal, sudah terbiasa tidak menerima nasihat, sudah terbiasa tidak menerima perkataan-perkataan yang bijak, sudah terbiasa tidak mau menerima koreksi, dia akan mati rasa. Jangan harap perkataan Tuhan yang mengusik hatinya, yang menguji hatinya itu dia akan rasakan. Maka di sini kita lihat Bapak Ibu, kecenderungan manusia tidak adil dalam menilai diri sendiri.
Saya menyampaikan masih dalam korelasi Matthew Henry Commentary. Ya, saya senang. Dia katakan begini, kecenderungan manusia tidak adil dalam menilai diri sendiri. Kenapa? Karena dia sangat sukar melihat hal yang buruk terjadi dalam diri seseorang, dalam diri dia. Kemudian yang kedua, dia enggan menghukum dirinya sendiri karena menganggap tidak ada alasan untuk itu. Kalau menghukum orang lain kan cepat ya. Sama dengan guru, kalau ada anak yang nakal itu kan zaman dulu, sekarang sih jarang ya, anak disetrap itu jarang ya. Ya. Kalau kita dulu kan zaman-zaman tahun berapa itu, kalau sekolah kan kita yang menyambut guru, sekarang guru menyambut murid. Ya. Kalau kita salah itu sudah terbiasa, kalau saya salah dulu kemudian, mana tangannya? Udah gini udah. Dia bawa penggaris kemudian ceplak. Kalau sekarang anak dijewer gini aja udah dilaporkan, bisa dipecat itu guru. Jadi enggan untuk menghukum diri sendiri karena menganggap nggak ada alasan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu kapan kita bisa putar balik kalau keadaan ini terus terjadi dalam kehidupan kita itu loh. Jadi kecenderungan manusia itu nggak adil. Ya, saya tidak memakai ayat ini kan sudah umum ya. Kita sekarang melihat selumbar itu gergajian itu loh Bapak Ibu. Selumbar itu potongan kayu, kalau digeraji itu namanya selumbar. Kita bisa melihat selumbar di mata orang, sementara balok di mata sendiri nggak bisa kita lihat. Pandai banget. Tidak butuh waktu lama Bapak Ibu untuk mencari kesalahan, kejelekan dari saya. Tidak butuh waktu lama. Tapi betapa sulitnya orang untuk mencari kebaikan orang lain. Karena ini kecenderungan manusia sudah begitu Bapak Ibu. Sekarang kita balik. Terlalu sulit untuk melihat keburukan diri sendiri, tapi terlalu mudah untuk melihat kebaikan diri sendiri. Aku wis ngini, saya sudah begini. Kalau nggak ada saya nggak bisa, kalau nggak, wah udah pinter dia. Kalau dibuat list itu panjang kebaikan diri sendiri. Tapi begitu bagian tulis keburukanmu, bingung dia. Satu pun belum bisa nulis dia keburukan dia. Dikiranya jalan itu lurus, tapi sesungguhnya menuju maut. Putar balik. Jika serius putar balik, jika enggak ya silakan terus. Tapi jalannya akan muter-muter. Putar balik. Kenapa? Karena kita serius dengan kepentingan besar jiwa kita, Bapak Ibu. Karena tadi kan dikatakan, itu menuju maut. Amsal 16 ayat 25 itu menuju maut. Lah kalau Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah tulisan yang diilhami Allah. Kalau kita percaya bahwa ini adalah tulisan yang diilhami Allah, ya kita harus percaya bahwa jalan saya yang saya anggap lurus itu ternyata menuju maut. Putar balik. Dari apa? Dari jalan yang sesat yang dianggap benar. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan 18. Kita perhatikan ayat yang ke-16. 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan 18. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka.
Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini kepentingan besar jiwa kita, Bapak Ibu. Menjadi serupa dengan Kristus. Jadi orang pada saat itu, ini kisahnya begini Bapak Ibu. Di dalam Korintus ini orang baca perjanjian lama. Tapi terselubungnya dia tidak melihat bahwa ada bayangan dan ada wujud nyata. Ini korban disembelih. Dia hanya melihat ini korban disembelih. Dia tidak melihat bahwa wujud nyatanya itu Kristus. Ada korban bakaran yang harus dipersembahkan sampai terbakar. Itu kan menunjuk kepada Kristus pada waktu Tuhan Yesus disalib. Jam 12 siang itu dia terbakar, Bapak Ibu. Terselubung. Ketika mereka dibawa keluar dari Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka tidak melihat bahwa ini adalah gambaran Kristus. Ini adalah bayangan. Kristus itu wujud nyatanya, terselubung. Makanya dikatakan di sini, harus mereka berbalik kepada Tuhan supaya selubung itu dibuka, supaya ngerti. Oh, ternyata orang Israel yang dulu diperbudak di Mesir itu gambaran dari manusia yang diperbudak oleh dosa dan tidak ada keselamatan di situ. Oh, terus dia tarik keluar. Caranya bagaimana? Tuhan sendiri turun, gitu loh. Tuhan sendiri turun. Loh, kalau gitu siapa? Tuhan yang turun itu siapa? Gambaran Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita tidak punya niat untuk berputar balik, selubung itu akan tetap menyelubungi hati kita dan kita tidak akan pernah melihat kebenaran. Ya, kita akan tetap pada jalan yang sesat. Jalan sesat yang kita anggap benar. Lebih baik kita berjalan di dalam jalan yang benar, sekalipun dianggap oleh orang lain jalan itu sesat. Bapak Ibu lebih seneng mana? Hewan, kamu lebih seneng jalan di mana? Jalan yang kamu anggap benar, tapi sebenarnya sesat, atau jalan yang kamu anggap tapi orang lain anggap sesat? Kamu jalan benar tapi dianggap sesat. Kita kan dianggap orang lain sesat kan? Tapi jalan itu jalan benar. Daripada kita jalan dianggap benar tapi sesungguhnya jalan itu sesat. Ayat 16 berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik, putar balik Bapak Ibu, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, bebas Bapak Ibu. Mari kita coba bandingkan hal ini Bapak Ibu. Putar balik yang salah. Ngawur dengan kepentingan jiwa besarnya. Orang benar mati dalam kecurangannya. Sehingga kebenaran yang dulu dia jalankan itu kebenaran yang tidak diperhitungkan. Kenapa harus setia sampai mati Bapak Ibu? Karena pentingnya di sini. Coba dibaca Yeskiel 18 ayat 25 sampai dengan 26. Yeskiel 18. Yeskiel 18 ayat 25 sampai dengan 26. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya.
Amin. Yeskiel 18 ini berbicara tentang orang yang tadinya berbuat benar, Bapak Ibu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Ya. Dia tuntut Tuhan mempertimbangkan, memperhitungkan kebenaran yang sudah pernah dia lakukan. Dia tuntut Tuhan gak adil. Jadi menurut konsep ini adalah konsep timbangan, Bapak Ibu. Menurut konsep timbangan gitu ya. Kalau saya berbuat salah, ya nanti dihitung aja lah. Kesalahan saya kemudian dihitung dengan perbuatan baik saya. Itu konsep yang sering ada di dalam kehidupan masyarakat secara umum ya. Jadi kemudian untuk masuk dalam keselamatan dipertimbangkan mana yang berat, mana yang enggak kan gitu. Padahal di sini katakan kalau orang benar itu berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, habis seluruh kebenaran yang dulu dia lakukan. Lebih berkenan mana Bapak Ibu? Orang jahat di ujung akhir hidupnya dia berbuat baik, atau orang benar di ujung akhir hidupnya dia berbuat curang? Bapak Ibu tentu bisa memilih ya. Betapa bahayanya kalau kita tidak mempertimbangkan kepentingan besar jiwa kita ini, Bapak Ibu. Orang benar mati dalam kecurangannya, sehingga kebenaran yang dulu dia punya menjadi satu bentuk kesia-siaan. Bahaya ya Pak ya? Bahaya enggak ini? Ya, sangat bahaya. Kita sudah ngotot ikut Tuhan, iring Tuhan. Begitu di akhir hidupnya kemudian kita menyangkal, kemudian kita marah kepada Tuhan, kemudian kita kecewa kepada Tuhan, dan kemudian di detik-detik terakhir kita mati. Kita mengakhiri kematian itu dengan kecurangan. Dia putar balik tapi putar baliknya salah. Semestinya dia jalan lurus karena dia sudah jalan dalam kebenaran, tapi dia putar balik dalam kecurangan. Kita bandingkan Yeskiel 18 ya, ayat 27 sampai dengan 28. Mari coba kita lihat. Yeskiel 18 ayat 27 sampai dengan 28. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak pernah tahu sampai kapan ujung hidup kita ini. Ya. Kalau gitu saya sekarang mumpung masih kuat, saya berbuat fasik, saya berbuat dosa, nanti begitu di akhir hidup saya putar balik. Ya kalau tahu. Ya kalau tahu. Begitu kita sudah berbuat jahat, kemudian kita merasa kuat dan ternyata di situ, ternyata ujung terminal hidup kita yang terakhir. Kita kembali kepada ayat 25 tadi dan 26. Kita menjadi orang benar yang mengakhiri dengan kecurangan. Nilai kepentingan jiwa yang besar artinya dosa yang lalu tidak berlaku diganti dengan hidup kekal. Sangat berbeda dengan kebenaran yang tadinya dipunya menjadi satu bentuk kesia-siaan. Sementara kalau orang yang fasik, kalau orang yang berdosa, dia punya dosa yang masa lalu yang tidak berlaku dan diganti dengan hidup yang kekal. Karena dia putar balik. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudaraku tentang bagaimana kita bisa memperbaiki hidup kita ini. Pada waktu kita dosa, orang fasik itu berdosa dan putar balik. Ini firman Tuhan. Yesaya 1 ayat 18. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang ayat ini yang cukup menarik bagi saya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Yesaya 1 ayat 18.
Yesaya 1 ayat yang ke-18, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, ini memang berbicara tentang orang-orang Israel, bangsa Israel yang memang berbalik dan menyembah berhala. Ya. Dan kemudian Tuhan tegur, marilah, ayo kita berperkara, ayo kita ngobrol, kita ngobrol. Engkau menyembah berhala, dosamu itu merah seperti kirmisi, tapi begitu balik, diubah oleh Tuhan menjadi putih seperti salju. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini ya, dosa merah kirmisi, putih seperti salju ya. Merah kirmisi adalah warna merah, ungu tua, yang saat itu tidak mungkin berubah sedikit pun. Tidak mungkin berubah. Kalau sekarang kan ada pemutih dan lain sebagainya. Saat itu tidak ada. Jadi tidak mungkin dia berubah. Apalagi berubah menjadi putih. Warna merah kirmisi ini dibuat dari serangga namanya Coccus ilicis. Semacam kepik. Ya. Saya HPT Bapak Ibu, hama penyakit tumbuhan. Jadi saya tahu ini. Ya, ini Coccus ilicis. Jadi kepik ini kemudian dihancurkan, kemudian untuk membuat kain kayak merah kirmisi itu sekali celup itu sudah kuat. Tapi untuk membuat kain kirmisi dia buat 2 kali celupan sehingga kuat melekat. Tidak mungkin dirubah. Jadi Yesaya 1 ayat 18 ini, dosamu gak mungkin bisa dirubah oleh usaha apapun, oleh yang kamu lakukan. Begitu pesan yang ingin disampaikan. Caranya bagaimana supaya bisa menjadi putih seperti salju? Hanya anugerah Tuhan. Sama. Ini. Dosamu merah seperti kain kesumba. Ya. Putih bulu domba. Ini kain wol ya. Putih bulu domba itu. Kain kesumba ini adalah warna merah dari kesumba ya. Kesumba itu tolah. Ya, ulat dari familnya Coccus ilicis, dari ulatnya ya. Mirip dengan kirmisi. Bukan kesumba menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengartikan kesumba. Kesumba kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tanaman. Dibuat dari tanaman. Ya, bukan. Tapi dari tolah ini, ulat yang Coccus ilicis. Sama, prosesnya sama dengan yang tadi, dengan kain kesumba yang kain kirmisi ini sama, dicelup 2 kali. Jadi keduanya menunjukkan bahwa 2 kali disampaikan, kalau dosamu merah seperti kirmisi, dosamu merah seperti kain kesumba, 2 kali disebutkan. Kita tidak bisa berubah oleh karena usaha kita. Jalan yang maut itu tidak akan mungkin berubah menjadi hidup kekal kalau kita tidak dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih mempermainkan kepentingan besar jiwa kita dengan hidup main-main supaya kita menuju kepada maut? Tentu tidak. Mari kita putar balik dengan benar. Pengkudusan oleh korban Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tanpa korban Tuhan Yesus Kristus percuma kita muter balik Bapak Ibu. Muter balik hanya kita hidup benar, kita hidup baik. Ya. Muter balik kan usaha manusia. Ya kan, usaha manusia kan muter balik kan. Tapi kalau muter balik, kita muter balik dengan asumsi bahwa saya ditebus oleh darah Kristus. Sebab tidak mungkin kain kirmisi, kain kesumba itu bisa berubah warna kalau tidak ada pemutih yang betul-betul mengubah hal itu. Usaha manusia nggak bisa Bapak Ibu. Jadi Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 ini berkata, itu bukan pekerjaanmu. Itu iman, anugerah Tuhan.
Disinilah kita dikuduskan dan dibenarkan. Amin Bapak Ibu. Pada waktu kita putar balik, kita memang punya usaha. Tetapi dibalik dari semua usaha itu, anugerah Tuhan yang membuat kita hidup benar di hadapan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Tolong dibaca. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Amin. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan. Kita putar balik Bapak Ibu. Memberi diri itu kita putar balik. Supaya apa? Supaya kita disucikan. Supaya apa? Kita dikuduskan. Supaya apa? Kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam roh Allah kita. Mari kita perhatikan, dalam kehidupan kita ini ada nilai kepentingan jiwa kita yang sangat berharga. Bukan untuk kita permainkan atau bukan untuk kita remehkan. Tuhan memberkati. Amin. Ya puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Pada ibadah kali ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah secara online bisa mempersiapkan roti dan juga anggur kalau ada. Jika tidak ada bisa mengganti dengan minuman yang lainnya, bisa sirup, bisa teh, ya, bisa yang ada. Tetapi dengan satu keyakinan mewakili tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan persiapan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Kami ingin menyatakan cinta kami kepada Engkau Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh kami ini. Bukan hanya sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, tetapi dengan segala apa yang bisa kami lakukan, potensi-potensi yang ada, yang bisa kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, sehingga itulah yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di tangan kami ini ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan, dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, kita ambil gelas yang berisi anggur ataupun penggantinya sebagai lambang darah Kristus. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita dekatkan di dada kita sebagai bukti bahwa Dia Tuhan Allah yang mengasihi kita, Dia Tuhan Allah kekasih jiwa kita. Dan inilah firman-Mu Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebagaimana kita datang di dalam rumah Tuhan ini, datang di dalam berkat-berkat Tuhan, maka ketika kita pulang pun, kita pulang diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan surga, berkatilah Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati para pelayan Tuhan di dalam usaha pekerjaannya, dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya, di dalam sekolahnya. Engkau memberkati mereka Tuhan. Masa depannya ada di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala tipu daya iblis. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, dan beri rezeki Tuhan buat semua anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka tidak dalam kekurangan, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.